materinya kelihatan Kang Umar, Kang Arman. Fit, ketinggal Fit. Tes ayah ketinggal Pak. Ya, sudah. Oh, ininya belum kebentar. Ini aturan yang diberikan ya. Baik, kita mulai saja ya, karena sudah jam 2 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Daramang, Kang Ius, Kang Umar, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Merdu, cuanten lagi. Tah, di pasihan gambar apel. Baik, untuk materi selanjutnya hari ini adalah manajemen lending ya. Kalau Ayuyus masih belajar seperti sekarang, yaitu kita menyebutnya manajemen lending. Tapi kalau Kang Yus, Kang Umar nanti terekrut di Mandiri ya, di Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, mungkin mereka di briefing suka nyebutnya kredit ya, manajemen kredit. Sepertinya manajemen kredit itu gampang ya, tetapi dalam aplikasinya ya begitu, tidak seperti yang belajar di teori ya, ngawur-ngawur duit begitu saja juga tidak mudah, karena kita harus dengan berbagai analisis ya, apa karakternya bagus tidak nih orang yang mengajukan ini gitu ya. Ini kita akan pelajari hari ini ya. Apa itu manajemen kredit? Saya kira Anda semua sudah paham ya, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan. Jadi ada persetujuan, ada komite pembiayaan biasanya ya. Misalkan di BRI misalkan ada komitenya, misalkan supervisornya Kang Arman, nanti account officernya ada Kang Umar, ada Neng Fitri misalkan. Sekarang banyak kayak di BRI itu, di bagian kredit itu banyak mantri ya, mereka nyebutnya mantri itu, perempuan juga banyak tuh Fitri, jadi jangan alergi ya perempuan ke lapangan gitu ya, analis kredit gitu ya, layak tidaknya. Karena pada saat ada pengajuan kita ini senang, karena kan di sana itu berbasis kinerja ya. Jadi kalau misalkan di wilayah Fitri hari ini nggak ada pencairan kredit gitu, nah itu Fitri itu kinerjanya itu dianggap jelek gitu. Kang Umar dianggap jelek. Jadi mau tidak mau kita bekerja dengan kinerja dan target kredit gitu. Jadi hari ini misalkan bulan ini Kang Arman ditarget harus 500 juta gitu. Itu kan nggak mudah juga ya mencari nasabah yang mau ngajuin 500 juta. Ayaku ayana, tapi pite beneran kan gitu tuh ya gitu. Sehingga dituntut memang ilmunya kita paham ya. Tapi kadang-kadang saat kita mau penyediaan dana ya, pelemparan kredit itu teman-teman misalkan Kang Umar udah target ya di wilayah Lemah Sugih udah target, saya di Jatinunggal malah belum. Seueur nu ngajengkeun mah, tetapi nu ieu loba hutangna aya oge. Lamun urang mencairkan sok sieun tambah tibebes nu urang. Nu ieu ngajukeun tapi pamajikan ge meuni loba kawin deui pan teu layak tah bisi engke dipake kawin deui wae. Nah, sehingga kita belum mencairkan. Itu kadang-kadang atasan memanggil kita. Kenapa nih? Teh Fitri, kok Anda belum pada mencairkan nih? Apa enggak? Jadi anggapannya itu kan nanti dalam analisis kinerja itu kita ada kinerja secara kuantitas, ada kinerja secara kualitas. Kalau kuantitas itu biasanya bicara dengan target. Teh Fitri misalkan ditarget pelemparan kredit di wilayahnya
operasional Teh Fitri misalkan tadi 500 juta, ternyata baru 50 juta. Itu kan masih jauh tuh targetnya. Jadi dalam aplikasinya nanti kita ini dituntut antara keseimbangan, balance antara keilmuan dengan tadi target. Kadang kita Kang Umar sesuai sekali ya keilmuannya, aduh nu ieu teu layak cek teori oge ieu teh teu meunang. Teori ge nu kieu teh teu meunang moal. Pada akhirnya sampai akhir bulan teu meunang terus pencairan, kan kita juga bingung ya, bonus-bonus nggak turun, tunjangan nggak turun ya. Gitu ya. Nah, Kang Ius mah di asistensian ya, aduh. Oke, ini ada suara masuk dari Teh Cicih kayaknya. Maaf ya. Di mute dulu Teh Cicih. Nah, jadi termasuk juga nanti pada saat misalkan Kang Arman sudah dapat nih hasil survei, secara karakter layak, secara kapasitas layak, misalkan di daerah Jatinunggal ada pengusaha kelontongan yang ingin mengajukan kredit melalui, karena itu ada di wilayah account officer Kang Arman, misalkan ditanganilah tugas itu oleh Kang Arman. Setelah disurvei, setelah dianalisis ya, ternyata dari pengajuan 30 juta itu layaknya 20. Nah, kemudian cairkan sok binga tak orang teh sebagai karyawan teh ya, target rada ngurangan gitu tah. Kemudian ada juga pengajuan di wilayah yang sebut saja supaya disebut negara beling, Lebak Bangke, wilayah eta teh di PLN, listrik, loba nu rek dijarabel, berarti kan daya belinya kurang. Kemudian juga di pergadean nu loba dijabel, dieksekusi di wilayah lembur eta. Ai urang ayeuna ngarajukeun ka bank urang, tuh disurvei teh geus deg-degan rawan eta teh. Lain teh apal teori ilmuna, kadang-kadang sudah dapat kabar sementara saja sebelum melakukan survei ataupun analisis, sudah dapat kabar dari yang lain, misalkan Kang Agus account officer bank sebelah, pan memeh survei itu sok ngararobrol kadang-kadang ya, komo pan eta teh dulur urang, Kang Agus teh Kapi Adi jeung urang teh, cuma Kang Agus di Bank Mandiri, saya di BRI, kan sok aya tah tong kabladinya urang ge. Nah, kan ada kabar informasi seperti itu ya. Jadi dalam aplikasinya memang tidak bunda. Nah, supaya paling tidak bisa memberikan jalan, memberikan pegangan, mundina tangkal kacang mah meureun mere tuturus tah ieu elmuna kedah ayeuna nu dipelajari. Tidak sempurna memang ilmu teori ini juga, tapi paling tidak akan menuntun kita gitu ya. Nanti saat Kang Arman terekrut di Mandiri, misalkan Teh Fitri di BNI, misalkan Ang Rega di mana itu CIM Niaga misalkan, ini analis-analisnya seperti ini. Berbeda dengan analis kalau Teh Fitri, atau coba saya lihat ke belakang ya, jangan Teh Fitri aja katanya. Ini yang di depan saya memang yang kelihatannya ada Kang Agus. Kang Agus kalau kerja di semacam bank-bank apa ya, misalnya BJB ya, BJB itu ada kredit ke para PNS ya, nah, seperti Pak Oha gitu ya, yang gajinya sudah ada, itu Kang Agus lebih mudah itu analisnya. Kenapa? Orang dia gajinya ada di banknya Pak Agus kok payrollnya, misalkan golongan tilu A, tilu B, tilu A mah gajinya teh 5 juta, lamun mere nginjem berarti maksimal angsuranana 2,5 juta, dan 2,5 juta meureun keur kehidupan keluargana. Tah lamun angsuran 2,5 juta bere maksimal sabaraha, nah 250 juta, mun 250 juta dibagi 100 meureun 100 bulanan, 100 bulanan teh 10 tahunan, ari manehna usia ge ditingali, lamun usia anjeunna geus 60 ku urang dibere 10 atuh pensiun manten. Tapi lamun PNS eta teh 30 tahun, 10 tahunan kauntuk keneh meureun ke umur 40 tahun karek bere. Itu perhitungan-perhitungan kita harus dianalisis gitu. Tapi paling tidak saat Kang Agus memberikan kredit kepada para PNS yang gajinya ada di bank Pak Agus itu sendiri, itu akan lebih mudah. Kenapa? Aduh, tinggal debet, Pak angsuran, cokot didinya bikeun sesana ka bendahara. Jadi analisis di situ agak lebih mudah. Memawi salaresna mah Kang Agus pami Bapak aya di manajer bank tersebut ku abdi mah bade diturunkeun da eta teh bunga kreditna teh.
Nah, da moal aya kemacetan atuh. Cobi gara di bank anu kayak Cimniaga, kayak Bank Mega ya, saat nasabahnya tidak mampu bayar, kan ku Kang Agusnya meureun disusul tah ka imahna, dibere surat, disusul, emang nyusul teu make bensin. Nah, kur jauh-jauhnya ti Sumedang ka Jatinunggal ya, nagih nu macet teh. Make bensin, make naon, huhujanan, datang ke Jatinunggal, pantok nage nalarutup. Tidak gua nepi ka lohor, eueuh wae. Paksa balik deui geus sabaraha tah uang yang terbuang ke sana. Hasil belum tentu. Tuh biayanya banyak tuh untuk penanganan seperti. Tapi di tadi yang PNS-nya Kang Agus ngeunahnya Bu Guru SD anu ada guru 5 orang yang pinjam ke BJB wayahna angsuran tinggal teh kudu ngomong cokot we kesorangan gitu kan dikeun sesana kan gitu. Nah itu sebetulnya kalau margin itu diturunkan menurut saya tidak rugi. Jadi kalau di bank-bank yang buka tidak punya kerjasama seperti itu ya sebut saja viral itu lebih liar gitu ya, analisisnya lebih rumit, resikonya lebih besar. Beruntung kayak maaf ya selain BJB, BRI juga diuntungkan karena TNI dan Polri kalau tidak salah pemerintah itu menggaji TNI dan Polri itu melalui Bank BRI. Berarti lamun Kang Ius jadi manajer BRI pada saat gaji Kang Umar dengan pangkat letnan kolonel dengan gajinya Suci Atimani, no itu Suci Atimani. Suci misalkan di polisi pangkatnya Ibda ya, gajinya 6 juta. Guragiru ku Kang Ius teh tawaran. Karek lulus TNI Polri ge guragiru, Anda selamat ya Anda lulus di TNI Polri. Jika Anda mau perumahan, mau kendaraan, kami menyediakan dengan pangkat sekian Bapak sudah bisa 300 juta. Sahasia nu di bibita kuno kitu teh. Aduh, karek ge diangkat. Geus ditawaran nginjem, yang ngaranna duit teh nya Kang Ius tah kedah pinter, kurang teh nawisan kitu. Tah eta mah ringan Kang Ius. Dina engke mayarna dia gajina araya di urang melalui ka urang. Jadi Menteri Keuangan dengan ke Mabes kepolisian ataupun TNI gitu kan, itu kan kerjasama pemberian gajinya melalui bank tersebut sehingga ya ringan dia mah gaji di situ ya gitu. Jadi anu tadi Letnan Kolonel Umar Ali, gajinya 12 juta, pernah nginjem 1,5 miliar, 500 juta, cicilannya 5 juta. Moal sugan Pak Umar jadwal angsuran, moal ku Pak Ius teh cokot 5 juta, tah anu 7 juta na bikeun ka Pak Umar. Kayak ngeunahnya, moal aya NPL kemacetan, tah analisis nu kitu mah rada raos. Ibarat kolot Kang Agus geus pengusaha sukses boga anakna usaha nya saeutikna beureun dibantuan ku kolotna kabang eta mah ada dibantuan diberean gitu tah ai bang jiga Cimniaga, Mega, Permata, kemudian BPR kan dia petarung sejati kalau menurut Bapak mah ya. Makanya analisisnya harus detail mereka mah gitu kayak Danamon dia mah kan bukan tidak dimanja orang tua. Kalau BRI kan milik pemerintah, ya otomatis pencairan kur semua ya ke bank pemerintah, ya gitu. Enak dia mau dibantu. Jadi lamun untung gede ge, itu udah dibantuan iku kolot, nah gitu ya. Tapi nggak begitu ya silahkan saja ya. Cuma kaitannya dengan analisis mereka lebih agak ringan gitu. Tapi kan BJB BRI juga tidak hanya ke PNS TNI Polri, ada juga yang ke umum ya. Nah, yang ke umum sama lumayan rumit. Sok coba geraya ke UMKM, ada yang mengajukan. Kan usaha itu turun naik ya. Komo ayeuna keur Covid lah lieur tuh kan. Nu malayar ka bank kan tersendat tuh. Sementara bank kan perlu hidup, mau bayar gaji, mau bayar listrik. Sementara yang ngangsur kreditnya terhambat tuh. Aya tadi di BJB PNS terhambat tuh, udah digaji ku negara aya cokot jadinya kan gitu. Gitu itu ada sedikit. Termasuk juga BNI ya, BNI. Itu BNI itu sama bank pemerintah juga kalau tidak salah gaji dosen dan sertifikasi dosen itu melalui BNI ya. Makanya kalau Pak Ius, Pak Umar jadi manajer BNI jangan kalah pada saat misalkan Sukma gajinya melalui BNI, guragiru Sukma teh tawaran, entah itu melalui WA, entah itu melalui pamflet ya,
Sukma bla 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 lah kalimatnya pokoknya nawaran duit tah. Masuk mah tiasa nambut juga 1 miliar sabab pangkatna sakieu. Pamajikan maca ieu teh, "Atuh Pak pinjemkeun we Pak." Kan gitu. Hubungi ketika Pak Umar. Pak Umar, ieu kumaha bade ngajengkeun ya abdi dosen. Pak Umar ti BNI. Wah, Pak Umar target langsung. Da moal teu mayar gaji saya aya di dinya, nu penting mah ulah sampai mere duit ka Sukma, ai Sukma gajina 1 juta, ai mere minjem 1 miliar, tupan lami atuh. Sabaraha gitu. Pami gajina 1 juta meureun pasti ditambutan 1 juta paling oge meureun sabaraha. Nya eta marek satahun nek 2 tahunan, nu penting mah pan. Nah, nanti analisisnya harus ada. Sukma juga kalau gajinya cuma 1 juta, ente sadayana dicandak ku Kang Umar 1 juta, mana ke anak istri biasanya maksimal 500 ribuan, jadi 500 ribu maksimal yang diangsurkan, 500 untuk ke rumah, walaupun itu pun tidak logis ya, yang 500 ke rumah belum tentu cukup, tapi biasanya setengahnya atau 40%-nya dari total gaji Kang Agus itulah yang harus bisa diangsurkan. Jadi pamit Kang Agus gajihna atau Kang Ius gajihna 10 juta, tah nu tiasa diangsurkeun ka Bang Abdi teh 4 juta na nu 6 juta na keur biaya hidup keluarga Agus sareng istri sareng palaputra na. Tapi kan kenyataan mah ku abdi di Pasihan sakedik plafonanya ada angsuran 4 juta, Agus 6 juta, minjam deui we ke bank sebelah. Tungtungna ibarat kue teh mah mun beuleutnya sapotong dibikeun ke bank ieu, sapotong deui maksa ka dieu, sapotong deui. Nah begitu. Padahal mah maksudnya tadi tidak di ACC teh lain kan sok aya geuningan Kang Ius. Bapak gaji abdi teh 10 juta, manyangan diberi 100 juta, angsuran 4 juta, abdi ge mampu kene sok dugi ka 5 juta ge pasihan deui, hoyong dugi ka 150 juta. Tah pada melbang teh sanes teu wantun, supados ada pri kemanusiaan, meh keluargana aya kanafkahan, ai total gaji kabeh diangsurkeun, ai di imah rek dibere dahar naon, pada akhirna poekeun di jalan, korupsi weh terjadi gitu ya. Itu sebenarnya mah gitu. Jadi pamingke Agus janten PNS gajihna 5 juta, hoyong Agus di Pasian 200 juta, cicilanna 4 juta setengah, meureun tinggal 500 ribu tah, di Pasian mung 100, cicilanna 2 juta. Tah eta teh sanes teu wantun teu justru nyaah ka Agus jeung keluarga gitu, supados sisanya bisa kebawa ke rumah. Nanti anak dan istri Kang Agus bisa dinafkahi dari situ. Terus yang ngerti cek Agus teh. Ai di tengah jalan keur ngangsur teh, aya deui keperluan cek istrina teh, "Pak, daya sesa keneh pan 5 juta gaji Bapak teh." Nah, 2 juta diangspan 3 juta, urang nginjem deui ka bank anu sabeula. Jadi ibarat kue teh gitu tah dipotongan beuki beak anger atuh ka imah teh saeutik. Lagu budak aya kahayang geus beak tuh gajihna. Pada akhirna punten ya, seueur anu korupsi oge eta teh gara-gara tadi saepeun. Gitu tah. Ditambih deui ayeuna teh ku sertifikat guru supados nunjang. Pami TNI Polri mah aya remunerisasi ditambihan deui. Hanger we namina jami kirang wae. Malah teu sirik sok katawis enggak Kang Ius? PNS, TNI, Polri anu gajihna ageng, langkung ageng ti urang anu kadang-kadang serabutan, tapi hirupna lebih susah ti urang. Eta gara-gara na teh. Muncik ieu mah besar pasak daripada tiang. Muncik agama mah tadi teh teu berkah. Muncik urang Sunda mah urang Majalengka manaon. Henteu saeutik mah hiloba nyesa teh tah gitu. Jadi teu berkah tah kurang wae gitu. Tah eta itu teh gara-garana gitu ya. Baik, setelah saya kasih beberapa kasuistik tentang yang tadi ya, kita coba ke teoritiknya ya. Da, teori mah sudah babari gitu ya. Kredit penyediaan uang. Jadi Kang Agus, Neng Yuni pada saat ada di bagian kredit di divisi sebut saja semuanya karyawan bank, ada nanti yang di BRI mungkin, ada yang di mungkin semuanya di BRI, Kang Agus di unit Lemah Sugih, Kang Ius di unit Jatinunggal, Neng Yuni misalkan di unit mana ya, Cikijing misalnya ya, silahkan gitu ya, mudah-mudahan nanti ya. Nah, nanti kalau ada yang kredit, nah ini ya permohonan ya, ini saya kira udah paham ya ini mah permohonan kredit, jadi Anda itu harus paham, jadi pada saat ada
Kalau Anda jadi karyawan bank, itu kalau orang mengajukan tidak bisa ke Bu Yuni, cing atuh ngajuin dan yang Yuni teh rencangan abdi. Kulisan gitu jajal keluar tidak ya, karena Yuni perlu ada data administrasi. Jadi dasar diproses, dianalisis itu dari permohonan yang tertulis tadi. Walaupun sekarang sudah ada Yun, Kang Umar, aplikasi di HP gitu ya, misalkan BRI ada aplikasi pengisian nanti semacam Google Form langsung. Tapi walaupun itu tidak ditulis tangan, itu menjadi dasar karena nanti di software di sistemnya Yuni itu udah ada proses pengajuan. Maksud nama meureun supaya memperingan, mempercepat supaya henteu ka kantor. Komo ayeuna usum Covid berkerumun meureun kitu. Aya nu sok ngeusian dina aplikasi kalau mau pengajuan kredit silahkan. Semacam awon-awon dia semacam Google Form meureun Kang Umar lah. Aya hawar nga-WA. Bu Yuni, Mantri Lemah Sugih ya, saya orang desa Anu di Kecamatan Lemah Sugih hoyong ngajengkeun. Bu Yuni teh di-share. Nah, ini aja diisi dulu aplikasinya Pak, di-share lewat WA, dieusian geningan elektronik gitu. Itu mah enggak, itu ge sami wae sebenarnya mah ya permohonan kredit ya. Tanda tangannya kan ayeuna mah seueur tanda tangan anu bentukna barcode geningannya. Tanda tangan teh gitu teh segi opat. Jadi dibacanya cuma dengan pemindai khusus gitu ya. Kayak di HP itu ada HP apa ya? Redmi itu ya, Redmi itu dia bisa memindai itu ya, barcode ya. Jadi kebaca gitu. Nah, dasar nanti Yuni, Agus sebagai account officer atau analis kredit di bank tersebut yang mengajukan, dasarnya tadi dari permohonan kredit, kemudian dianalisis kreditnya. Nah, biasanya ada bank yang punya pelayanan 135. Satu permohonan kredit, hari ketiga itu dianalisis kredit, hari kelima ada keputusan apakah ditolak, tidak ACC, tidak disetujui gitu ya, atau disetujui tapi turun permohonan, misalnya 100 cuma 70, atau di ACC semua. Jadi ada layanan 135. Itu silahkan, itu mah masing-masing bank beda-beda ya. Maksudnya supaya ada kejelasan buat nasabah gitu ya. Ada ulah sampai Kang Umar ngajukeun, poe ayeuna ngajukeun, memang sih sambil kemudian survei, tapi geus mang bulan-bulan saya keputusan itu ditolak atau henteu kan digantung, kasihan ya. Kan Anda paling tidak mau ya Yun ya di PHP-in gitu digantung ya. Nah, kalau Yuni mah enggak ya, paling ngagantungkeun aya pameukeut. Gitu ya. Jadi dianalis. Nanti hal-hal apa saja dalam analis yang harus dianalis tadi ya. Salah satunya berapa kapasitasnya. Jadi ulah sampai PNS anu gajihna 1,5 juta malah diberi 1 miliar. Kan kapasitasnya tidak ada ya. Kemampuan bayarnya tidak ada. Termasuk UMKM. Saat Kang Ius survei UMKM, misalkan UMKM Cilok dengan UMKM misalkan konveksian, itu kan berbeda ya, karena kenapa cek tukang cilok teh nah Aisyah anu diberena 100 juta ari abdi ngajukeun 100 juta ngan di ACC 2 juta jauh-jauh teuing cenah. Kan kita harus paham bahwa kapasitas cilok, apalagi Bapak pemasarannya baru diider keliling pakai roda, masa rek diberi 100 juta merenankan gitu atuh engke. Ampun, ari anu konveksi tadi mah sebenarnya konveksi juga 10 juta cukup, tapi karena dia pemasarannya sudah ekspor, sudah misalkan ke berbagai negara, kualitasnya sudah dikenal, nah, itu kan berbagai pertimbangan ya yang kita sangat logis lah gitu. Walaupun kalau sudah praktiknya nanti ya di perbankan itu lebih detail Kang Ius. Bahkan ada software kalau Yuni gajinya sekian, suaminya gajinya sekian, nanti plafon berapa kenanya yang maksimal bisa diberikan. Ada tuh. Jadi Yuni itu tinggal masukin gaji istrinya tadi yang permohonan kredit ini misalkan 5 juta, suaminya 7 juta. Oh berarti di top up 2, dia mengajukan berapa, kemudian hasil hitungannya tadi 7 jeung 5 teh, software itu langsung menjawab. Karena dia pun akan menghitung software itu teh ke apa ya, kebutuhan keluarga. Misalnya dia tinggalnya di Lemah Sugih. Dia paham, dia sinkron dengan hasil ekonomi statistik ya tentang kehidupan standar di wilayah Lemah Sugih berapa, dengan anak 2 berapa jatuhnya, dengan sehingga nanti
kemampuan bayar yang bisa dibayarkan dengan plafon yang diinginkan tadi muncul sendiri gitu. Itu canggih-canggih ya si software itu gitu. Jadi engken teh unit teh tubuh saur softwarena ibu nu ngajengkeun 700 juta dengan tadi penghasilan bapak sekian, penghasilan ibu sekian, kemudian ibu punya anak 2 dan bla 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 tuh Bu dina softwarena ibu munculna mung 350 juta di ACC-na jadi 700. Nah cek unit temni asa aya alasan tuh Bu saur sanes saur abdi saur software padahal orang oge memang hate mah teu mikeun misalkan hayang 700 juta. Bisa seperti itu. Ada software-software kayak BRI, BNI itu udah punya software seperti itu ya. Kalau kita di teori ya tadi teh ya sekarang gini, Kang Agus, pami rerencangan Kang Agus anu bade namut acis ka Kang Agus secara pribadi, Gus pinjam duit lah, jadinya kan balad saya, kurang aya beulieun kurang 100.000. Cek Agus teh, kan di benak Agus tuh ada analisis sebenarnya ada analisis kredit, cuma kan untuk di kios survei sabaraha didinya penganto kan ku Agus teh di instingnya, kayak si eta teh pertama karakter pertama kan ku Agus teh. Ada si Ieu bener kurang, sakanya ho abdi, sakanya ho Agus, si Ieu masuk bener mayarna teh, komo kolotna ge da turunan anu bener. Kan dina hate Agus teh bergejolak tuh hate itu kan dalam rangka menganalisis kredit. Tapi Agus ayeuna pas ketemu teman Agus anu 5 tahun yang lalu oge minjem HP teh dibalikeun deui, minjem laptop teuing malah diinjemkeun deui ka batur. Kan Agus teh meureun punya pengalaman tersendiri ya. Si eta mah kamari oge. Itu kan karakter. Dan di hati Agus itu sudah melakukan analisis kredit. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Yuni, ada teman, ada rancangan anu nambut acis gitu kan. Aya anu langsung golosor ku Yuni itu di pasihan. Sebab apa? Di hati Yuni sudah muncul kepercayaan. Ah, ieu mah rerencangan abdi bager pisan. Nah itu kan dina manah teh meureun dina hati itu akan begitu. Itu juga analisis kredit tuh. Cuma kan itu komprehensif di hati ya, berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan ada panduan-panduan khususnya, gitu, ada ramuan-ramuannya. Cek Yuni teh, datang di hiji teman lama, datang di Yun, pinjam duit Yun, tepirangan 5.000, padahal Yuni boga 100.000 gitu dibere. Nah, karena Yuni punya pengalaman pahit zaman dulu, padahal lain pengalaman Yuni, ke temenna, Yuni tong dibere. Abi oge teh mayar-mayar. Nah, berarti kan ada seperti itu ya. Ada juga yang secara karakter bagus, tapi secara kapasitas kecil. Misalnya apa? Coba. Gini, Kang Agus, Teh Fitri, Teh Yuni ya. Pak Ustad. Seorang ustad ngajuin pembiayaan kredit 10 juta. So, Kang Agus dah secara karakter mah pasti alus atuh mahnya aya ustad mau mulangkeun hutang. Kan ada hadisnya, Rasul aja nggak mau menyolatkan orang yang sedang punya hutang tuh, kan dia paham itu. Tapi karena kapasitas bayarnya nggak ada, ya apa yang mau dikasihkan? Tuh kan, Ustadz karakternya bagus, tapi kan kemampuan bayarnya nggak ada. Dia cuma mau bayar ngandelin dari ngawuruk ngaji tuh. Makanya jangan tong ageng-ageng tuh, bisinya ge Ustadz karakternya sae, ya kan? Gitu. Jadi analisis itu berjalan. Kemudian setelah dianalisis biasanya ya Kang Yus itu dilakukan persetujuan. Jadi di timnya, kalau yang belakang mah nggak pakai video ya. Jadi di timnya Kang Umar itu nanti di BRI misalkan ada tim komite, namanya komite ya. Nah, misalkan Kang Umar itu memasukkan, ini hasil analisis saya Pak kepada nasabah ini, gimana menurut Kang Arman, Pak Teguh, ada di komite itu. Biasanya setelah asar itu sepulangnya kantor, makanya sok arwih rada saronten itu dia membahas hasil kerjaan tadi pagi sampai siang dibahas. Kalau sudah deal, setuju, itu mah di ACC semuanya karena bagus, kapasitasnya ada, karakternya bagus, kemudian kolateralnya juga jaminannya juga memadai, setuju ACC saja 10 juta. Nanti akan masuk penjadwalan. Nanti bagian administrasi pembiayaan akan membuatkan kontrak, akad kontrak pinjam meminjamnya gitu. Nanti Teh Yuni itu sebagai mantri tadi survei akan menghubungi, biasanya nge-WA. Bapak Ibu hasil survei kemarin insya Allah alhamdulillah disetujui oleh tim dan kami. Kemudian Bapak Ibu diharuskan datang melakukan kontrak pembiayaan pada hari Sabtu. Sabtu libur ya, pada hari Senin jam 10. Diantos ibunya, datang biasanya ngantri tuh kan ya gitu ya.
Nah, tapi kade teh uih teh yun sok aya kieu teh yun nih ya hatur lumayan geus cair teh di amplopan kade geus sok dedeyeun atawa sok aya nu kieu tapi kade keur Yuni survei keur Agus survei bade uih teh gini Kang Agus Agus keula sakedap iya hatur lumayan oh disesipkeun gitu kan dibuka teh 250.000 aduh ditampi ya teh bisa mengaruhan karena analisis kredit sok sieun teu layak teh ditampi da butuh nah itu kan itu hati-hati ya. Nah, kalau pas layak mah gitu Kang Umar sok leheungnya dibawa ada tidak layak mah karakter. Ukulan. Itu jeung aya leheungna nya Kang Umar ari lamun sok aya eta mah kadeudeuh kitunya saking ku hoyong berbagi meureunna peda cair kitunya ai atosna mah geuning tos cair ieu atur lumayan ibu bapak abdi teh hoyong karaosan ai cek Pak Umar teh teu kenging ibu da abdi mah tos tugasna transport tos dipasihan ageng alit oge mung eta mah teu kedah da eta mah hak ibu tapi sok aya nu keukeuh geuning Pak Umar da ieu mah sanes nyuap sanes nyogok sanes nanaon ngan ieu mah meh emot Masih handal. hoyong karaosan cenah sok aya pan urang teh kalah karame Kang Arman oh nu ieu nyisipkeun nu ieu embung jiga nu pasea geuning Tahun rasa. nya tampi we da butuh tapi meureun bahasana tadi teh pribadi sih kantos Kang Arman eta teh sok aya gitu bolah aya nu pernah dibuka 500.000 aduh sok leuas gitu sok sieun nepi ka macetna lamun nepi ka macetna kan urang bebantah aya kabere duit ya kan lamun geus nepi ka lancar aduh alhamdulillah berarti kan sok aya nya Kang Umar Kang Arman eta teh masihan teh sanes nyuap anu terutama anu entos cair gini anu entos cair mah kan teu aya kakait etanya tak anu bahaya mah anu can cair ning can seminar kan bakal mangaruhan karena keputusan urang ya laras teh sebenarnya mah ngajukeun teh 100 juta Kang Arman jeung istrina teh ya tapi di hasil software dianalisis ka ACC teh paling 60 ieu teh ngan kusabab tadi 1 juta dina dashboard mobil manehna geus ngamplop kumaha tuh nya asa era di duitna geus kapake ka di mere kumaha tah taekeun 80 atawa digolkeun pisan 100 padahal hasil kapasitas bayarna tadi mengatakan kan cuma di 60 maksimal. Jadi mun ke di perjalanan macet teh udah geus ka irong ku urang oge, urang nu salah, cuma kumaha atuh da butuh duit 1 juta tadi. Nah, eta teh kade gitu ya gitu. Numawi sok di STIE Umar ya Kang Arman aya mata kuliah keneh ekonomi syariah pendidikan agama teh supados Agus Ayuyus Teh Yuni Teh Fitri saat nanti kerja bilih aya nu milikna jadi kepala unit BRI kepala unit atau kepala cabang Bank Mandiri ya saat terjadi hal-hal tadi kedah emut gitu di ekonomi syariah mah pan eta teh kenging leres Kang Agus teh jadi seueur acisna tapi pan prosesna kirang sae gitu tah gitu mau ada pujian mau tidak dari atasan urang mah kan sudah dengan Allah dengan Tuhan di ekonomi syariah emut kemudian di semester 2 tah gitu numawi dibelkelan kene materi eta teh supados balance antara jadi ada tauhidullah gitu. Termasuk hari ini Teh Fitri, Kang Agus, Kang Ius mengikuti perkuliahan di sini juga jangan diniatin karena bisi absen goreng bisi nilainya goreng. Ya memang itu tapi jangan diutamakan. Sudah lillah saja karena memang mencari ilmu itu perintah Allah. Sehingga hari ini Anda Tuhan sudah mencatat sebuah kebaikan. Adapun nanti Anda jadi paham, jadi pintar, jadi ngerti, jadi sukses, itu bonus-bonus saja sebenarnya. Jangan terlalu dinomorsatukan. Sehingga hari ini cekasar nama seep kuota, seep mudah-mudahan ya Allah ngagantos. Dan niat tadi tolabul ilmi. Adapun tadi Teh Fitri jadi pintar, Kang Ihsan jadi sukses. Nah itu mah selerasnya bonus yang kesekian kali dari Allah gitu ya. Nah itu kalau di ekonomi syariah itu ada tauhidullah, ada landasan lillah gitu ya, lillah gitu. Jadi semua serba karena Allah gitu. Sehingga apapun yang posisinya positif, baik dan bermanfaat buat umat itu akan menjadi pahala gitu. Pada saat Teh Yuni keluar rumah ayah cucuk oge nya
disingkirkan karena memang karena Allah, wah itu luar biasa tuh berat timbangannya. Tapi pami nyingkirkan cucukna pedak, duh aya pimitohaeun aya mamahna si AA ame dipuji. Itu mah kan tidak dapat pahala. Ai pek teh ku Allah teh si mamahna teh si pimitohaeuna teh dikersakeun teu ningali. Teu meunang pujian tuh. Genok kan Yuni tuh. Si mama geningan teu ningalian tuh. Capek. Makanya sudah lillah saja. Adapun nanti dipuji ataupun tidak sama makhluk, itu mah dampak sajalah. Jadi kalau memuji kan wae abdi mah karena Allah. Nah, gitu. Jadi dalam nanti berbisnis saantah ihsan, ang iyuh jantan didamel mungkin aya anu jantan PNS, Teh Fitri mah malah jadi kepala desa, nyuksesin desanya ya, jadi buku-buku. Sukses. Semuanya lillah saja ya. Landasin dengan karena Allah. Seperti di ekonomi syariah. Adapun nanti Kang Agus mah penghasilannya sebulan 2 miliar, Teh Fitri mah 1 miliar, Teh Yuni mah 500 juta. Nah, itu mah kan bukan urusan kita. Allah ya. Semuanya juga sama. Kan yang Allah perintahkan bukan ya ayuhan nas, hai manusia diwajibkan atasmu gaji sebesar-besarnya. Oh, anu ayeuna 5.000 sapoe atuh siap-siap ke neraka tuh. Tidak kan ya? Tidak ya. Baik, kita lanjut ke manajemen kredit. Nah, kemudian setelah disetujui ya, itu ada perjanjian kredit. Jadi ya Kang Ihsan Pauji sama istri datang. Nanti ada tanda tangan gini kan ya. Tanda tangan di paraf di atas materai gitu. Nah, kemudian ada pengawasan kredit. Pengawasan kredit itu jadi Yuni, Fitri, Agus, Kang Ihsan, jadi ada kolektibilitas. Di situ ada nasabah yang di wilayahnya Fitri itu ada dari mulai Pak Asep, Bu Ima, semua ada tuh. Itu di wilayahnya Fitri. Misalnya. Di wilayah Kang Arman ada siapa gitu, sekian nasabah. Gitu. Nah harus ada pengawasan. Pengawasan melalui software komputer biasanya di kolektibilitas namanya. Kami emut, si Kang Asep kurang lancar. Oh nya jadwalnya minggu kamari. Poho urang. Nah, itu tuh kadetek di situ ya sehingga kita cepat mengingatkan gitu ya. Sok aya teu rerencangan anu tos damel di bank dina status WA-na geuning sok aya ka para nasabah anu bade mayar hari dinten ayeuna BRI buka dugi ka tabu 12 mangga diantar. Aduh cek abdi cek Bapak teh dugikeun ka di bawah di status WA. Nah itu teh kan bakating berenang Kang Agus eta teh zaman ayeuna mah pan hese komo ku Covid atuh da malayar teh. Jadi lamun di wilayah Kang Agus loba nu teu malayan, Kang Agus oge dipanggil tah ku kepala teh. Pak Agus, ini gimana ya? Kita makin banyak yang macet nih. Di wilayah Pak Agus aja jadi meningkat, di wilayah Pak Arman jadi meningkat. Gimana nih caranya? Aduh, marukankeun tah kerja teh begitu. Tapi lamun urang terang ilmuna, carana, pendekatan sareng masyarakat nasabah urang caket biasa gitunya lah lancar. Abdi oge Pak Arman ya, Pak Agus pernah ya nya secara syariat, waduh nu batur geus mararacet total ya, nu urang ge moal jauh beda. Tapi abdi mah penanganan teh kitu we Pak Agus diolok kitunya untuk dicarekan abdi mah da teu bisa da nyarekan ge can puguh beunang. Tek diolok we Ibu teu sawiyo sabaraha we aya meureun karunyaeun teh. Aya nu kedahna 1 juta 200.000 ka urang. Lumayan we keun wae tampi ya. Anas 300.000 ge engke teh beak deui mending cokot we heula gitu. Kedah leukeun gitu tah. Sehingga alhamdulillah yang batur nu orang mah mulai dirisen ya karena tidak target, alhamdulillah saya masih diperpanjang. Lu masih ingat tuh. Ya begitu, Tuhan memberikan kesulitan karena supaya kita berpikir dan dari berpikir itulah Anda menjadi paham, menjadi sukses nantinya gitu ya. Itu di pengawasan kredit. Kemudian pelunasan kredit. Biasanya anu lunas nasabah Kang Umar, lalunas bari jeung sae. Oh, itu mah ditawisan deui ku Kang Umar oge. Wah, spesial we nasabah Pak Umar spesial we. Tapi sok aya oge nasabah anu tos caket sareng urang nya. Sareng Kang Arman, sareng Kang Umar, sareng Teh Rega misalkan teh ya, sareng Kang Rega. Pami urang dirotasi ka pindah unit teh. Fitri orang mana, Fit? Pit, orang mana, Pit? Malausma. Kecamatan we, nyebatna kecamatan mana? Kecamatan Malausma. Mana Wisma. Nah, misalkan Fitri teh kawitna teh di unit eta ya.
Kemudian dialihkan ke unit Cikijing. Dan ada sabah orang ge mimilu eta teh Gus. Teh Fitri ngalih ka mana abdi alim teh Fitri mah canak we ka Cikijing padahal eta si nasabah eta teh urang kecamatan mana Pisma barusan mimilu. Eta teh naon saking ku bagusna pelayanan urang Gus. Sok ku Agus ke engke karasa gerak. Agus di Lemah Sugih boga nasabahnya. Kusabab Agus pendekatannya bagus gitu ya. Saat Agus dipindahkan ke Kadipaten dan mimilu eta teh wios Agus anu abdi alihkeun ke Kadipaten da taya Agus mah tu abdi kumaha teu pugus. Padahal ku urang geus dijelaskeun cek Agus teh ibu bapak tak ieu gegentos abdi anu di wilayah ieu teh ayeuna aya ku Kang Ihsan Pauji nya. Kang Ihsan Pauji ge sami da padamel saena. Ai dia payunan mah muhun. Ai di tukangan mah ngawe Agus anjing mah alihkeun. Itu saking bagusnya kita chemistry kita dengan nasabah dan itu di teori itu jarang Agus ya. Kalaupun ada cuma kita teknik-tekniknya saja. Adapun aplikasinya kan tergantung kita gitu. Itu gampil gitu. Mudah-mudahan Anda nanti bisa sukses seperti itu. Jadi ketemu lagi dengan Sukma 5 tahun Teh Yuni sudah memimpin di Bank Mandiri Majalengka. Oh, Kang Agus di Bank BNI, oh dipercaya pemerintah, gajinya juga udah hampir 30 juta, belum fasilitas inventaris ya, rumah, mobil. Wah, itu seneng saya ngelihatnya. Berarti bagja welah boga kapungkur walaupun ilmu meureun lain ti Sukma hungkul, meureun menang ti nu sajen tapi sok reueus gaduh murang kali nu kapungkur didik salarukses langsung sukses ti guruna. Bagja itu teh. Dan itu mudah-mudahan we ayus janten amal jariah. Nah, dosen masuk ngarap-ngarap eta we. Gitu. Jadi mun di akhirat teh mah sugan we ditarulungan ku anak didik urang gitu. Sukma teh aya di surga, cek Teh Yuni teh. Teu ridho Allah teu pernah sareng Sukma di surga, di mana atuh? Dicabut, amit-amit tapi ya mudah-mudahan kita ke surga semuanya gitu. Nah, kemudian ada kredit-kredit bermasalah. Ini selalu ada ya. Ibarat gini, Kang Ius ya. Kang Ius teh bade mantosan sepuh ka sawah, bade ngalareskeun misalkan hasil tanduran ya. Tah, pami urang ka sawah, sieun ku leutak pasti geus tong ka sawah. Lamun urang rek berbisnis di bank, sieun nu macet geus tong nyieun bank, da pasti aya wae. Leutak mah pasti aya wae. Ngan kumaha carana leutak anu ku Kang Ius tong loba ting kana beungeut, tong loba kana leungeun, saeutik mah wajar, da pasti aya wae. Nu kredit bermasalah ge pasti aya wae. Ngan nu penting mah kieu tong seueur teuing kitu we carana. Pami tos aya kumaha carana nekena kitu. Da pasti aya wae. Sok Yuni bisnis naon kerudung dikreditkeun da moal lancar kabeh aya wae hiji dua mah nya tong sieun cuma kumaha carana tong seueur teuing sareng pami aya nu macet ge aya penanganan saat kita punya profit keuntungan teh coba sisihkan untuk penanganan yang bermasalah ya gitu ya. Nanti di bank mah namanya itu CPP Kang Agus, cadangan penghapusan piutang namanya itu CPP ya, cadangan penghapusan piutang. Nanti juga akan paham saat Anda sudah kerja di di praktisi ya, sudah paham di praktisi. Kemudian selanjutnya ini tahapan-tahapan pembelian kredit, saya kira ini tidak terlalu dibahas lah, kayak pengajuan berkas-berkas, dalam hal ini permohonan. Kapungkur mah manual, sekarang mah udah banyak yang online. Jadi si account officer itu memberikan berkasnya itu dalam bentuk online, entah itu melalui WA ya, kemudian diisi, itu ya semacam Google Form gitu ya, diisi, nanti dikirim lagi melalui WA ke account officer-nya, oleh account officer di print. Gitu. Jadi tidak untuk diaturkan gitu. Selain lebih efisien, itu akan menghindari antrian. Jadi di kantor bank kita tidak terlalu banyak antri ya. Apalagi sekarang kerumunan tidak bolehkan. Jadi banyak yang online. Getos katampi ku Kang Ius ya, di print. Nah, baru nanti ada survei. Kalau survei mah ya harus ke lapangan karena harus dilihat usahanya, harus dilihat juga kolateral yang jadi jaminannya. Tapi kan kalau survei mah saya kira tidak berkerumun ya, tinggal protokol kesehatan saja. Gitu, ya. Ada juga survei pra lapangan ada Kang Ius, namanya disebut dengan BI checking. Ya,
Misalkan anu namina Agus, nomor KTP-na sekian teh, ini pernah punya riwayat pinjaman ke bank lain nggak? Oh ternyata punya kredit mobil misalkan Agus, dan riwayatnya itu pernah mayar di bulan kagenep belat, itu ketahuan ya di BI cek misalnya ya, misalnya. Jadi ketahuan sehingga saat nanti divisitasi ya, di asesmen, dinilai ke lapangan, itu akan sampaikan apakah Bapak Ibu pernah punya kredit yang bermasalah. Nah, udah buang ngajarawa boganya untuk nah, kita sudah punya poin sebenarnya dia sudah tidak jujur, padahal di data itu di BI checking kelihatan entong boro ngajengkeun ka Bank Agung nambut ngajengkeun motor leasing itu teh kadetek ya gitu, atau namanya Agus pernah dipinjem di Pegadaian, padahal bukan Agus yang menggadainya ya, misalkan nama KTP-nya pernah dipinjem kangge ngagadekeun emas ku bibina, ku tetanggana, terus bibinya itu nggak pernah nebus, kan yang jeleknya Agus yang punya riwayat di situ, yang bermasalahnya Agus gitu, jadi kedetek, padahal cek Agus kira hati urang ngagade asa teu pernah ngagade, pas ingat oh pernah dipinjemin, oh itu tuh KTP-nya kan. Kalau gade mah ya tidak terlalu berkas-berkasnya tidak terlalu beda dengan kredit. Jadi cukup ada emasnya, KTP cukup kan, karena dia merasa bahwa by way lain KTP na main age sana, emasnya ada di dia kan. Kalau dia nggak nebus ya tinggal dilelang saja. Sehingga biasanya banyak orang yang nggak pernah punya riwayat macet, tapi begitu mau pengajuan mau dipakai, ternyata datanya bermasalah gitu. Nah itu teh kade pilih anu nambut gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian penyelidikan berkas pinjaman tujuannya adalah untuk mengecek apakah berkas yang diajukan sudah lengkap. Nah, ini mah standar lah semua ya. Kemudian ada wawancara satu. Ini wawancara itu ada wawancara bisa di HP ya, ada yang on the spot. Yang on the spot itu yang tadi visitasi ke lapangan, ka bumigna anu ngajengkeun ya, dicek rumahnya, kadang-kadang dipoto-foto geuningan sok ningal enggak. Nah, yang dipoto-foto ya. Kemudian kolateral atau jaminan yang dijadikan jaminan. Kemudian ada wawancara kedua, ini tentang perbaikan berkas, bilih aya anu kakantun, kita cacan lengkap, biasanya itu di wawancara ditanyain lagi ya. Misalnya di kakak ada 3 anak, kemudian di KTP-nya kok atau di yang lainnya kok cuma 2, misalkan itu di komparatif di ke lapangan ya, ditanyain lagi. Kemudian keputusan kredit. Nah, penandatangan kredit yang tadi ya, ini direalisasikan, penyaluran, penarikan dana. Kemudian unsur-unsur kredit itu ada waktu, karena adanya jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasan. Jadi PAMI 12 semakin panjang jangka waktunya, dengan beresiko mana? Dengan yang hanya 1 tahun, dengan 3 tahun beresiko mana kira-kira? Yun, beresiko mana Yun? Pemberian kredit yang Yuni lakukan di BRI kepada saya, jangka waktu 1 tahun dengan 3 tahun beresiko mana? Beresiko yang berapa tahun? 1. Kalau secara, kan kita lihatnya dari sisi waktu ya. Kalau secara lihat dari sisi indikator waktu, itu akan lebih berisiko yang lama, yang 3 tahun Yun. Karena jarak waktunya kan lebih lama. Kan kita tidak tahu, jangan-jangan di 24 bulan dia misalkan kaburna kan gitu, temayarna, usaha ancurna kan gitu. Kalau yang 1 tahun kan lebih cepat, ada kemungkinan keburu lunas kan gitu. Sok we ayeuna Agus masihan nambut karerencangan sabulan jeung 5 bulan bersiko mana? 5 bulan kan sok sieun di bulan ke-3 bulan. Karek sabulan akeun bae da janjina 5 bulan. Ka2 bulan abae da janjina. Ai ka3 bulan geus eueuh mah teh kabur man teh. 1 bulan kan lebih. Nah, dari sisi waktu ya, dari sisi waktu ini kan baru bicara dari indikator waktu. Nah, makanya yang waktunya panjang itu hanya pemberian kredit investasi saja Kang Agus, seperti rumah
Itu kan yang bisa jangka waktunya panjang itu yang seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa jaminannya kan rumahnya. Jadi kan Kang Agus ngambil perumahan bisa 15 tahun, kan tenang buat banknya juga. Toh sertifikatnya juga ada di dia kan gitu. Tapi kebanyakan orang untuk modal usaha, Pak Yus, Pak Umar, untuk modal usaha itu kan nggak lebih dari 3 tahun. Coba ayah nggak yang untuk usaha 5 tahun gitu bayarnya? Tidak, rata-rata di bawah 3 tahun. Karena resikonya lebih besar dengan jangka waktu. Nah terus tadi kredit mobil, kredit rumah kok bisa waktunya? Karena dia punya meminimalisir resiko dari sisi waktunya diantisipasi oleh apa? BPKB yang dia belikan itu kan tetap ada di dia. Sehingga kalau ada masalah gitu ya. Gitu. Paham situ? Paham ya? Paham. Kemudian kepercayaan. Nah, ini keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali. Jadi kepercayaan. Bisa 3 tahun terus cekang Agus teh antong 3 tahun atunya 2 tahun we. Ah, berarti kepercayaan Agus hanya di 2 tahun. Itu dari sisi waktu. Ah, entong 100 jutanya 10 juta we. Berarti kepercayaan Agus hanya di 10 juta. Dia was-was kalau lebih dari 10, saya khawatir ada apa-apa gitu. Padahal Agus lain eueuh duitna. Aya sebenarnya mah. Nek beres 100 ge aya, 100 juta oke. Cuma Agus percayanya hanya 10 gitu. Pernah nggak ada yang minjem ke Ayuyus misalkan dan diberi 20.000, padahal Ayuyus punya 100.000 juga. Cuma, aduh, namun lebih 20 asa power iya budak teh gitu ya. Nah, berarti kan kepercayaannya, keyakinan bahwa pemberian kredit itu ada di situ. Gitu. Tapi keyakinan ini hati-hati nanti ya waktu ini Anda akan merubah di hati Anda, padahal hati feeling Anda itu, keyakinan itu tadi ada di 100 juta. Tapi Anda menaikkan di 150 karena pesanan nasabah Anda yang pingin. Kenapa? Karena Anda diberi amplop. Merubah. Padahal feeling Anda sudah yakin bahwa itu kepercayaan kita di situ pastinya cukupnya di 100. Karena penghasilan dia sekian, usahanya gitu, kemudian jaminannya segitu, nggak mungkin lah kalau saya di atas 100. Nah, itu kepercayaan sebenarnya di 100. Tapi Anda merubah keyakinan feeling Anda, hasil analisis Anda, bahkan Anda berusaha meyakinkan komite kredit untuk supaya di ACC 150. Kenapa? Karena di situ sudah bukan keyakinan lagi yang bicara, tapi tadi apa itu kepentingan, bukan kepercayaan, kepentingan karena Anda sudah dijanjikan. Nah, itu yang bahaya ya. Biasanya seueur tah Pak Umar matak lumawi ulah kajantenan di urang mah, walaupun godaan selalu ada karena Pak Umar misalkan saat lagi rehab rumah, duh kumaha ye pas ieu anu nawaran nasabah butuh tarima wae gitu. Nah, gitu ya. Kemudian di rumah lagi butuh-butuhnya, itu tuh yang menggoda itu tuh hal-hal seperti itu. Itu makanya kemarin di semester 2 di kita, kata saya juga masih disisipkan mata kuliah yang namanya ekonomi syariah supaya segala sesuatu itu selalu bersyariah sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah gitu. Jadi tidak mentang-mentang piuntungan gede, kalau itu tidak syariah jangan. Kemudian penyerahan atau objek. Kemudian risiko. Nah, ini suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko macet. Ingat Pak, Rp1 yang Anda lemparkan di kredit itu akan menebar risiko Rp1. Karena kan tidak ada jaminan bahwa itu balik dari moa gitu kan. Nah, kalaupun tadi analisis kan itu hanya sebuah analisis saja. Tapi kan kayak kepastiannya tidak ya. Kayak gini Pak Agus ya. Pada saat Pak Agus meng-ACC 100 juta, itu posisi hasil analisisnya bener banget, yakin. Karakternya dia bagus, kapasitinya bagus, kondisi ekonomi usahanya lagi bagus-bagusnya. Bahkan produk yang digeluti oleh mitra usahanya bank kita ini itu lagi booming-boomingnya. Pokoknya mah maknya weh mual mungkin weh teka bayar mah pokoknya mah ya gitu. Tapi kejadian lain tuh Pak Agus, di bulan kelima ada trouble. Misalnya
dia ada masalah keluarga, misalkan dia mau bercerai, tuh kan kita tidak tahu. Padahal saat mau bercerai saja kondisi ekonominya lagi bagus, usaha kerpayu-payu, nah, ya kan? Nah, tapi kan ada masalah kan kita tidak tahu. Disitulah yang tadi disebut dengan yang harus diantisipasi, gitu. Jadi Pak Agus itu nggak salah, Pak Ius itu, Pak Oha itu nggak salah meng-ACC, karena saat itu memang usahanya lagi bagus. Kemudian dan pada saat tadi terjadi tidak bayar pun sebenarnya usaha lagi bagus, konsumen lagi bagus, cuma ada masalah keluarga misalkan. Jadi masalah kemacetan itu tidak hanya dari masalah kondisi ekonomi dan usahanya saja gitu. Kadang-kadang kondisi ekonomi usaha lagi bagus, dia ada masalah di keluarga. Dia ada masalah di anak-anaknya ya, sehingga tidak fokus mengurusnya. Ada mungkin saya juga pernah menyaksikan ya, pada saat dia bercerai, pada akhirnya saat Agus nagih gitu ya, yang biasa lancar ada usaha naker bagus, naon cing cek istri nate, kok ditu we ka mantan suami cenah, da duit nage ku si mantan cenah, cek mantan suami nate, tah di situ yang mulai rame, di situ terjadi. Nah, padahal secara analisis kredit tidak ada yang salah gitu, tapi kita melupakan karena kondisi itu ya di luar dugaan kan gitu. Atau kadang-kadang begini Pak Agus, si mitra kita itu usahanya tuh lagi bagus, bahkan makin pesat Pak Oha, tapi dia terganggu dengan godaan. Oh, misalkan ada cewek lain yang menggoda si mitra suaminya, atau suaminya mentang-mentang usahanya rame, laku, dia punya banyak uang, angsuran lancar, tapi masih punya banyak uang, dia, itu juga kejadian yang sering menjadi penghambat ke kemacetan. Jadi kemacetan itu bukan hanya kondisi ekonomi seperti sekarang ada Postmayer, ada Covid, ya, usahanya bangkrut, bukan hanya itu saja, tapi tadi faktor itu yang keluarga yang jarang bisa diprediksi ya. Padahal lamun aya masalah eta mah eta dagang keur payu-payuna tah gitu kan. Moal mungkin teu mayar, da usahana ge duitna loba gitu. Nah itu ya resiko. Jadi kalau dalam meeting kita selalu ingat ya, supervisor itu suka ngomong begini, Kang Agus, Kang Umar, ingat Rp1 yang kita lempar ke masyarakat, satu resiko yang kita ambil, karena tidak ada jaminan uang itu bisa kembali secara utuh. Bisa saja kan ada masalah gitu. Jadi kedah emu tah namun keur ieu teh. Kreditur dan debitur, antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan, perjanjian pinjam meminjam yang dibuktikan dengan suatu ini mah tadi udah jelas lah, balas jasa bunga teh meureunnan ya. Bunga mangga. Nah, ini pernah ditanyain juga ya oleh Pak Oha, spread positif dan negatif. Kalau minjem kenapa sekian, kemudian kenapa bunga bank berbeda-beda ya antara bank yang satu dengan bank yang satunya lagi gitu ya. Tapi kalau nggak salah di pertemuan berikutnya itu ada ya, waktu Pak Oha sakit itu ada materi itu terjawab ya, kalau tidak salah. Nah kemudian, prinsip pemberian kredit ini ada 5C ya, ada karakter. Tapi saya sudah tadi pernah bilang kan di kasus bahwa Agus pun, Pak Oha pun saat ada temennya minjem uang, misalnya teman SMK Aulia nih, ada yang pinjam, Pak Oha pinjam uang, anak saya nih sakit mau ke dokter, pinjam uang 100.000. Nah, Pak Oha itu kan di benak itu Kang Umar ya, ada tuh survei ini sebenarnya. Jadi tanpa belajar ini pun ada. Coba cek Pak Oha teh, karunya mah karunya tapi hanjakalnya dia terang di nusanes nu kamari ge hanjakal tara mulangkeun geuning kakas benar. Oke. Nah, itu kan ada sebuah analisis karakter ya di hati kita ini gitu ya. Tadi Kang Umar yang kuat. Nah, ya gitu ya. Walaupun berbeda dengan perbankan ya. Kalau analisis perbankan kan suka bawa dengan draft itu ya, pertanyaan dan software. Nanti angka-angka itu akan dimasukkan dalam sebuah software sehingga nanti verifikasinya, kesimpulannya muncul di software itu. Oh, ACC-nya maksimal sekian gitu muncul tuh. Pinter si software si itu tuh namanya apa ya? Software NAP, NAP kalau nggak salah. BRI pada punya tuh software itu. Nah, kalau kita mah softwarenya kan mereduksi sendiri. Cek Pak Waten rek pinjam duit kayak
Aduh, kadang-kadang duh hanjakan urek pinjem teh ieu teh cek beja mata ramulang teu tapi da karunya. Sehingga verifikasinya mendisplay mereduksi di dalam hati, karunya wae lah. Bere wae karunya gitu kan. Kapasitasnya 100.000 100.000 mah manya teuing meureun da sarua-sarua honorer jeung abdi teh di SMK teh gaji teh 2 juta manya teuing kabayar meureun kapasitasna aya tah tapi pamitos nambut ka POH 5 juta ke euy da gaji nangan 2 juta urang teh 2 juta. Iya leuwihnya POH maaf mun leutik deui Amin. Keun bae POH gajina 2 juta, unggal tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30 aya bonus 1 juta sarua wae. Jadi 3 juta jeung 2 juta. 5 juta. Kapital, permodalan. Jadi gini, kapital itu begini, saat Pak Agus survei di UMKM, misalkan kue serabi ya, kapital dia saat ini saja dia udah 200.000. Nah, masa kita pinjemin 100 juta, bergainingnya terlalu jauh. Jadi kalau 200.000 cek kasar mah maksimal juga 10 kali lipat dari yang sudah punya milik dia. Misal kalau 2 juta 200.000 berarti 2 juta. Jadi mun aya naon ge teu jauh teuing. Kan gitu ya kapital dianya. Atau ada juga yang lebih ketat. Kalau kapital dia 1 juta, kita mau 2 kali lipatnya dari dia, berarti kita 2 juta. Kalau tadi 200.000, berarti maksimal dia 400.000. Ada yang kayak gitu. Itu mah tergantung mainnya si ya, perbankan lah gitu ya. Kemudian kolateral jaminan Pak agunan gitu. Pak Agus pami karerencangan nambutkeun 10.000 mah meureun lah teu kedah ngangge agunan, tos percantan lah ya ning sakitulah. Tapi pada saat Pak Agus temennya pinjam udah 5 juta, pilih ayana naon, meureunna disuhungkeun panenang jaminan, sok we lah rek BPKB motor didinya keirim keur nenangkeun bisi pemajikan urang nanyakeun kumaha kan gitu ya penenang. Ya, dimintakan kolateral meureun gitu. Kondisi ekonomi baik secara mikro maupun makro. Nah, sekarang kan kondisi ekonomi kopi tuh serba salah kan. Kalau kondisi ekonomi secara alam ulah sampai ke kieu pengusaha cendol ngajuin kredit ke Pak Umar, ke Pak Oha. Diusum hujan siga kieu. Tah, tong makan dibere diusum karena ada kondisi ekonomi alam, itu mah kondisi ekonomi alam. Ada kondisi kebijakan pemerintah misalkan mau ada kenaikan BBM kan itu akan mengubahkan kondisi yang jadi harus paham dengan analisis ini. Insya Allah kalau sudah paham nanti juga akan semakin mahir apabila dilaksanakan. Ke pamitos janten kami wae cenah Pak Ohama moal mungkin di bank datos di sekolah nyata ya lepatna pamitos janten ketua yayasan pada saat berhubungan dengan perbankan paham tentang analisis ini. Jadi paham juga apa yang harus dipersiapkan oleh Pak Oha sebagai ketua yayasan atau sebagai kepala sekolah SMK gitu. Ya, SMK Pak Ohanya pamita dibicara kompensasi langkung repot deui diusum kieu nya sanes teu hoyong meureun ketua yayasan teh naikeun ngan sumber cash in oge barudak meureun ayeuna mah nu nalaraskeun langki berarti di Pemda bosna oge jadi ngirangan komo di dinas pendidikan seueur dana anu keur anggaran ka urang dialihkeun ka penanganan kopi jadi beuki seuseutnya tapi mudah-mudahan mah sing salarehat wae sadayana sareng sing berkah da ageung alit mah kadang kawis silih sangki nu penting mah berkah nu ageung oge kirang wae mah di kadang-kadang repot wae Pak Oha mending nu seueur bari jeung berkah we nya adan ya di saya atas adan. Baik, ini 7P, tapi 7P ini jarang diaplikasikan ya, jarang tenar di prakteknya di perbankan itu ya. Ada 3R, 3R itu return itu tingkat pengembaliannya bagaimana. Jadi pami Bapak bade masihan nambut ka Fitri nasabah Bapak misalkan bagaimana nih hasil penilaian tentang returnnya. Oke, Fitri teh sabaraha nih tingkat ininya gitu, perputarannya untuk menutup hasil pinjaman ke Bapak gitu. Kemudian repayment hampir sama juga dengan 5C, berarti repayment itu tadi capacity ya gitu. Jadi
kemampuan gitu kan jadwal. Jadi 3R, 5C sama 7P itu sebenarnya fungsinya sama, analisis mana saja. Cuma yang paling banyak dipakai di perbankan itu adalah 5C ya, yang tadi. Nah, kemudian fungsi kredit, saya kira ini tidak terlalu harus dibahas ya, tinggal mangga. Dapat meningkatkan daya guna dari uang, jelas ya, karena uang kalau disimpan saja di bank kan tidak berputar. Kalau ini kan dimanfaatin oleh yang butuh. Di satu sisi ada yang butuh, di satu sisi ada yang kelebihan dana gitu kan. Yang kelebihan dana yang nabung oleh bank akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Banyak ya ini, silahkan kalau ini dibaca saja. Nah, itu barangkali Bapak Ibu kelas Jatinunggal, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, silahkan kalau mau ada yang didiskusikan dan dipertanyakan silahkan. Ada Pak dari saya, boleh? Silakan Pak Ohan, mangga. Begini Pak, setiap kredit tentunya ada jaminan ya, ada barang yang dijaminkan. Ya. Nah dan banyak yang kalau kita lihat banyak juga tuh jaminan yang dilelang atau dieksekusi ya. Nah pertanyaannya, ketika kita mengalami suatu kemacetan kredit itu sampai dengan dilelang jaminan tersebut itu berapa lama atau ada tahapan-tahapan seperti apa gitu Pak? Apakah ada rescheduling dulu atau seperti apa dulu gitu Pak? Nah, ya, itu yang pertama Pak ya. Ya, Bang. Nah, terus yang kedua gini, sebagai pengalaman dulu Pak ya, saya bekerja di suatu instansi, terus lembaga tersebut mengalami kebangkrutan lah intinya. Terus ada kredit masih yang tersisa gitu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian ada petugas bank yang datang. Dia tuh tapi gini aja katanya, dia memberi solusi juga Pak, antar saya ke desa katanya, nanti dari desa saya minta keterangan bahwa lembaga Bapak itu ini sudah tidak ditemukan seperti itu katanya. Nah itu bagaimana Pak seperti itu? Ya baik. Ya makasih Pak itu. Ya. Duh, jadi ingat yang terakhir malah lupa yang pertama itu. Yang pertama tadi apa ya? Oh ya, tahapan ya sampai pelelangan. Itu betul sekali Pak apa yang ditanyakan oleh Bapak, dan jawabannya juga tadi sudah sedikit dijawab oleh Bapak. Jadi proses dari eksekusi macet, kemudian dieksekusi, bahkan dinamaan dalam pengawasan bank, kemudian dilelang itu tidak ayeuna eksekusi isukan dilelang, tidak, itu butuh proses bahkan sampai 1 tahun 2 tahun itu, sampai 1 tahun 2 tahun. Memawi bank itu sebenarnya rugi ya, karena pada masa 1 tahun 2 tahun itu uang mandek di situ. Coba kajenting asup satengahna bisa diputerkan kanu sejen gitu. Tapi itulah prosesnya, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Bahkan yang 1 tahun dan 2 tahun itu pelelangan itu bukan dilakukan oleh bank Pak. Jadi pada saat proses eksekusi itu sudah dilakukan, pihak bank itu menyerahkan ke LKPN, namanya lembaga lelang ya, lembaga keuangan pelelangan. Nanti LKPN lah yang melakukan lelangnya. Jadi yang melakukan lelang itu bukan manajemen banknya, tapi lembaga pelelangan gitu ya. Kemudian tadi prosesnya selama 2 tahun itu apa saja? Betul tadi kata Bapak, ada musyawarah ya, didatangi, dimusyawarahkan bagaimana baiknya, termasuk sebelum dieksekusi itu ada tawaran bilih bade diical heula ku pihak Bapak, mangga gitu mung wayahna paling fotokopi sertifikat unggul ke pamitos berbayar nanti oleh pihak kami akan dikeluarkan. Ada banyak cara ya. Kemudian bilih bade di reschedule, Bapak sugan manawi atuh pami kamari 5 juta sasasi, ayeuna mah bade 1 juta, mung waktosnya jadi panjang, mangga abdi mah bakal nampi. Jadi untuk guru eksekusi tidak banyak proses, ada rescheduling, kemudian di restructuring, ada restructuring mah penambahan modal, misalnya begini, kumargi nuju kieu ya usumna modal oge kaangge ku konsumsi gitu ya. Sok atuh ayeuna mah dipasihan di sakedik
Atanapi sapalih deui mun tadi 100 deui ayeuna pasien di 50 jadi total 150. Nu penting usahanya jadi lancar kalau ada di restructuring, ada anu dieksekusi mah biasanya Pak OH dengan berbagai cara musyawarah, apalagi didatangan di kumah dia tidak ada itikat baik yang begitu mah iya biasanya. Tapi kalau proses apapun tadi sudah cara penting ngojot kene, restructuring malah tambah ngojot, di rescheduling gening Allah teh masih naktirkeun kieu tah eta nah eta mah meureunnan ibu hapunten we bapak da abdi oge sanes tega urang teh mung pedah ieu da kumaha keamanan margi abdi oge dituntut ku nu narabung di meureun nu nabung bade nyandak sementara dana ieu di bapak jadi saking ku keterbukaan dan sosialisasi itu mereka yang punya rumah pun menerima mohon mangga jadi eksekusinya legowo jadi itu panjang Pak prosesnya tidak mudah kecuali yang cepat itu begini dia itu tidak ada itikat baik gitu tidak ada itikat baiknya eta mah meureun wayana teu ngantosan 2 tahun 3 tahun eta mah sataun ge sigana teh terus disanggakeun ka LKPN kangge dilelang tapi sakaterang abdi mah teu gampil da tadi proses-proses nu tadi teh ditempuh pisan gitu pami dia ada itikat baik tapi pihak perbankan langsung melelang itu salah bahkan si pihak nasabah bisa komplain ke lembaga perlindungan konsumen karena dia sebagai nasabah merasa tidak adil perlakuannya gitu. Seperti itu Pak, barangkali mudah-mudahan bisa menambah pencerahan. Kemudian tadi apa tuh yang kedua saya masih jadi lupa ya. Apa tadi itu? Diulang Pak. Jadi itu apa? Intinya aja. Ini Pak. Oh iya, Bapak itu pilot ya? Iya, lembaga pilot. Bapak pilot, tapi punya pinjaman ya? Oke, si pihak perbankan menyarankan ada bahwa sudah tidak di. Nah, menurut saya mah kalau secara syariah ya itu bohong, tidak boleh. Tetapi saya paham itu maksud petugas tadi supaya kalau begitu politik Bapak itu akan diputihkan. Jadi dianggap hilang, dianggap bebas, dihapus bukukan karena memang sudah tidak terlacak lagi dalam arti pilot, geus bubar, geus ka mana lah sudah tidak bisa dilacak lagi sehingga di dalam perbendaharaan atau laporan keuangan di kolektibilitas nama itu sudah dihapus bukukan dan negara pun akan istilahnya namanya tengah masalah kendali gitu. Seperti kieu Pak di hiji tempat ada yang berani sampai begini Pak OH. Macet. Di kukumaha geus nepikeun ka nyarios kieu. Wios Pak abdi mah sok we laporkeun di penjara we da geuning hirup teh meuni susah sugan di penjara mah dahar dijamin ku keluarga. Kan bingung tuh si anu nagihnya. Tungtungna teh kieu nu nagih teh mirip siga Pak OH tadi. Tos atuh Pak ayeuna mah kieu. Bapak sumping ke desa, ieu mah lebih ekstrim Pak. Damelkeun surat kematian, cenah ke ku abdi dicanda, engke kumanehna diajukeun ka ditu kan asuransi. Jadi mirip kitu meureun ieu mah lebih ekstrim deui. Ada nu wantuneun kitu gila dia sampai berani. Berarti kalau ketahuan desa yang mengeluarkan surat itu dia sendiri itu bisa pidana gitu. Jadi kalau secara syariah proses itu tidak boleh termasuk yang punya Bapak ya karena itu bohong Allah Maha tahu. Tapi saya paham itu maksud petugas bank supaya keur Bapak aman, keur manehna aman, keur lembaga aman, berenang gitu clear maksud nama gitu ada maksud nama. Tapi kalau secara syariah mah tidak boleh Pak tetap aja langkung saya mending orang gaduh niat kangge mayar mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan gitu. Atau nabi Pak memang orang pilotnya mah enggak orang bikin berita acara saja bahwa organisasi lembaga kita udah pilot gagal gitu. Kalau pilot memang pengadilan akan membebaskan karena kondisinya pilot gitu. Itu barangkali mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Kalaupun kurang puas mudah-mudahan silakan bisa sharing dengan yang lain ya. Cuma kalau yang kedua tadi secara syariah mah saya tidak setuju ya. Cuma walaupun paham maksudnya paham gitu. Itu barangkali Pak OH ya. Aduh luar biasa Pak OH selalu kritis dalam bertanya dan yang lain pun mangga pilih aya keneh. Oke, kalau tidak ada, saya pun kebetulan setelah asar ini ada di Disgab 24 ya. Ini banyak yang dari perbankan kebetulan, jadi mohon izin dan
Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan dalam pemberian materi pada hari ini. Kalaupun ada benar, jelas itu dari Allah. Kalaupun salah, sudah pasti itu kebodohan dan kekurangan dari saya sebagai manusia biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.